Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita nikmat, yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Dan barang siapa ia senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya lagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian itu mau bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, suri tauladan kita sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat itu ada yang sifatnya kita dapati terus-menerus. Kemudian ada nikmat yang sifatnya kita dapati kadang-kadang dan menjadi suatu berita gembira yang besar, karena kita senangi dengan nikmat-nikmat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dapati nikmat yang beliau jarang mendapatinya, dan ini dianggap sebagai nikmat besar sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur. Di dalam sebuah hadis diceritakan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah rawahul khamsatu ila Nasa'i.
Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada perkara yang menggembirakan, beliau itu dapati. Ada perkara yang menggembirakan, beliau dapati, yaitu perkara yang besar yang beliau dapati, maka beliau tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i. Maka kita lihat di sini sujud syukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ketika beliau mendapati nikmat besar. Hadis yang lainnya lagi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sujud, fa'atola sujuda, lantas beliau memperlama sujudnya. Summa rafa'a ra'sahu, lalu beliau bangkit dengan mengangkat kepalanya. Lantas beliau mengatakan, Inna Jibrilah atani, tadi baru saja Jibril mendatangiku. Fabasyarani, lantas memberikan kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran, maka aku sujud karena Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lantaran berita gembira tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maka ini juga jadi dalil kalau kita diperintahkan sujud syukur ketika dapat nikmat besar. Dan sujud syukur ini ketika mendapati nikmat besar seperti misalnya ada yang belum dapat keturunan, lantas Allah karuniai keturunan. Atau ada yang dapati kedudukan besar, maka dia bersyukur akan nikmat tersebut. Atau mendapatkan nikmat harta luar biasa, dia sujud syukur dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut. Atau bisa jadi menang melawan musuh, menang besar melawan musuh, maka bersyukur juga dengan melakukan sujud syukur. Juga untuk nikmat-nikmat yang baru diperoleh, yang jarang-jarang diperoleh, diperintahkan juga untuk sujud syukur. Sebagaimana juga kita selamat dari musibah yang besar, diperintahkan untuk melakukan sujud syukur. Seperti misalnya ada yang selamat dari kebakaran, ada yang selamat dari tenggelam, ada yang selamat saking kecelakaan. Maka disunahkan juga untuk melakukan sujud syukur semacam itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali ke Yaman. Lantas disebutkan hadis, fakataba Aliun bi islamihim. Lantas Ali menulis mengenai Islamnya orang-orang Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat surat tersebut yang ditulis oleh Ali tadi tentang Islamnya orang-orang Yaman, beliau tersungkur sujud bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan asalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini jadi dalil kalau ada orang yang masuk Islam kita syukuri. Ini kan masuk Islamnya mereka. Kalau ini jumlahnya banyak seperti yang dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka kita bersyukur karena berita gembira yang baru didengar tadi. Cara melakukan sujud syukur kata para ulama Syafi'iyah, kita penuhi seperti melakukan sujud di dalam sholat. Ada situ kita sujud dengan 7 anggota tubuh kita tempelkan di lantai, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua dengkul, kedua ujung kaki. Kemudian hendaklah dalam keadaan bersuci, ya, minimal berwudu kalau memang dia hadas kecil. Kemudian menghadap kiblat dan juga tetap menutup aurat ketika kita melakukan sujud syukur. Kata ulama Syafi'iyah, hendaklah penuhi syarat-syarat seperti ketika kita melakukan sujud di dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungkan baik-baik, ini nikmat yang didapati jarang-jarang atau nikmat besar. Itu pun kita diperintahkan untuk bersyukur.
Caranya tadi dengan melakukan sujud syukur. Apalagi dengan nikmat yang kita dapat berulang kali setiap hari kita rasakan nikmat. Ada nikmat untuk badan kita. Alhamdulillah badan kita sehat. Jumatan ini kita bisa menghadiri sholat Jumat. Allah juga memberikan kita nikmat waktu untuk menghadiri sholat Jumat ini. Allah juga memberikan kita kelapangan rezeki sehingga kita bisa melakukan aktivitas dunia kita sehari-hari. Allah juga memberikan kenikmatan untuk keluarga kita. Masih punya istri, punya anak-anak yang juga dapat membanggakan orang tua. Di samping itu, nikmat iman, nikmat Islam terus kita dapati. Ini namanya nikmat yang terus berulang tiap hari. Kalau nikmat yang jarang-jarang saja kita diperintahkan bersyukur. Apalagi nikmat yang terus kita dapatkan, kita diperintahkan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya syukur bukan hanya di lisan dengan kita ucapkan alhamdulillah. Syukur yang benar adalah kalau nikmat-nikmat yang ada kita aplikasikan, kita terapkan dalam 3 hal. Kita bersyukur dengan hati, kita bersyukur dengan lisan kita, kemudian kita bersyukur dengan anggota badan kita. Kita bersyukur dengan hati, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Kita bersyukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita terapkan nikmat-nikmat yang ada untuk semakin bersyukur pada Allah. Lakukan ibadah, lakukan ketaatan, lakukan sholat, jaga sholat tidak bolong-bolong. Maka kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh para ulama, yang namanya syukur itu adalah tarkul ma'asi. Syukur itu dengan meninggalkan maksiat. Ada juga ulama yang mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bukanlah nikmat, namun itu jadi musibah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan syukur ini, mari kita koreksi bersama apakah kita memang sudah bersyukur dengan benar. Jangan-jangan kita jadi orang yang sering meninggalkan sholat. Baru sadar sholat ketika hari Jumat seperti ini. Jangan-jangan kita jadi orang yang waktu bangun pagi sudah diberi nikmat hidup, namun juga tidak melaksanakan sholat subuh. Jangan-jangan kita juga jadi orang yang memang tidak pernah kenal sholat 5 waktu, kecuali sepekan untuk sholat Jumat saja. Ayo kita koreksi bersama, karena ibadah itu kewajiban kita bersama. Kewajiban yang mesti kita jalani tiap individu, tiap orang. Kita baru disebut muslim yang benar, tentu dengan memperhatikan sholat yang benar. Memperhatikan sholat inilah jadi sebab kita akan terus ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Ayo perhatikan sholat-sholat yang ada. Mohon para jamaah bisa memperhatikan, karena ibadah itu bukan hanya nunggu bulan Ramadan itu tiba. Kita butuh sholat itu tiap waktu. Subuh mudah-mudahan bisa dijaga terus, Isya juga bisa dijaga terus, karena subuh dan Isya ini 2 sholat yang paling berat bagi orang munafik. Mudah-mudahan bisa dijaga. Begitu juga mudah-mudahan Allah beri taufik pada kita untuk menjaga sholat-sholat lainnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala fa ya ayyuhal hadirun
ittaqu rabbakum. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.